Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Alhamdulillah sudah dalam keadaan sregep Bapak Ibu ya. Semuanya dalam keadaan yang tenang, tentram ya, lahiriahnya, batiniahnya, dan tentunya kita juga ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari hari-hari yang kita lalui, dari hari-hari yang sudah kita lalui ataupun yang akan kita lalui. Alhamdulillah di Saung Tahfidz Al-Quran dalam keadaan udara cukup dingin ya, seger insya Allah, dan aman damai tentram sentosa ya. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang bergabung lewat jalur internet ya di berbagai belahan bumi, alhamdulillah yang sudah hadir dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik, kemudian dari Bandung Bojong Soang ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga besarnya, kemudian dari Sumedang ada hadir Teh Suliati bersama keluarganya, kemudian juga dari Saung Tahfidz Al-Quran Sidolog Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga. Yang lain kelihatannya masih berjuang untuk bisa bergabung dengan jalur internet kita. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita, yaitu kita akan membaca surat ke-46. Ya, surat ke-46 yaitu surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Nah, Bapak Ibu, bukit-bukit pasir itu ternyata bisa berpindah-pindah seiring dengan adanya badai. Ya, kalau di kita sekarang sedang banyak bukit berpindah, tapi bukan karena badai, tapi karena longsor, jeung tatangkalanana parindah. Intinya, nah di sini bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf ini, surat ini diturunkan masih di periode Mekah sebelum hijrah ya, sebelum hijrah, dan surat ini berjumlah 35 ayat. Jadi 35 ayat yang disimpan di dalam Al-Qur'an ini dalam nomor surat ke-46. Kita ingat bahwa yang namanya Al-Quran diturunkan dalam periode Mekah, artinya sebelum hijrah. Di periode ini Rasulullah SAW senantiasa berada dalam keadaan diteror, ya, mendapat tekanan, mendapat keadaan yang sangat-sangat genting, ya, dari mulai surat pertama, ayat pertama diturunkan, terus-terusan genting demi genting sambut bersaut-sautan ya, sampai puncaknya menjelang keberangkatan melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan ketika akan hijrah itu dikepung ya oleh 11 orang al-gojo yang siap dengan pedangnya, sudah diasahnya 7 hari 7 malam ya. Cenah Bu, saya juga tidak di situ ya. Jadi geseket lah kok nama pedang nanti ya. Kemudian siap dihunuskan dan siap ditebaskan ke leher Rasulullah SAW. Tetapi itulah Allah memberikan kemujizatannya kepada beliau. Segala sesuatu yang terjadi kepada manusia yang akan datang, penderitaannya sudah diwakili oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak akan ada penderitaan manusia yang lebih menderita daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ulangi, tidak akan ada manusia yang lebih menderita dibanding derita yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang Pak Dede Pak Teguh merasa menderita, cetek itu mah belum ada apa-apanya dibanding yang diderita oleh Rasul. Tetapi itulah Rasulullah menjadikan segala sesuatu ini adalah hanya dari Allah. Innallaha ma'ana la tahab wa la tahjan, kan gitu ya.
Innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir ya. Insya Allah Allah bersama kita. Nah, dengan cara apa? Selalu muntang manteng ke pangeran istiqomah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah doa Kangjeng Nabi Ibrahim ketika berada di dalam api yang disediakan oleh Raja Namrud untuk dibakar. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim waktu dibakar udah punya istri belum? Belum. Kata siapa? Kata Al-Quran. Gitu. Alhamdulillah. Cerdas Bapak Ibu. Duka atuh, duka cek saha. Jadi kalau udah menjawabnya kata Al-Quran, itulah kecerdasan tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kata siapa, Bu? Al-Quran. Tidak punya anak dan tidak punya bapak. Nah, kata siapa? Kata Al-Quran. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Mana ayatnya? Am yalid walam yulad. Nah, gitu ya. Gitu. Apakah akan ada yang melebihi dibanding Allah? Tidak akan ada lagi yang melebihi apapun melebihi Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Moal aya nu leuwih ti Allah. Ya. Jadi kalau kita sekarang merasa gundah gulana, galau, banyak masalah, itu kecil ya dibanding qul huwallahu ahad. Gitu Bapak Ibu. Merasa gitu enggak, Bu? Ulah sok kumandear, ulah sok loba ala adu, ulah sok loba kaliweuh dipunya. Dan dunya teh tiba lagi ngan sakieu Bapak Ibu nya teu nambahan dunya mah anggar we sakieu jelema nambahan. Tapi Allah geus janji semuanya dijamin rezekinya. Semua yang melata di muka bumi ini, nu bolotot, nu balikan dina bolotot dan nu sipit. Tong nyebut ka abdi atuh bun, bolotot, nu sipit, nu mancung, nu pesek, nu gendut, nu pegang, nu pokoknya mah gitu punya. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi tong sok kariweuhnya, tong sok kumandear. Semuanya juga dijamin oleh Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Ahqaf. Ya, mulai ayat pertama. Di surat Al-Ahqaf ini jumlah ayatnya 35 ayat. Anggap aja kita kalau sehari 10 ayat berarti 4 poin bunyinya. Langsung ngarawu kusiku hayang apal KB. Dacan kubu apal. Paling apal ayat kahijina we Bu insyaallah. Apal ayat kahijina alhamdulillah. Mudah-mudahan ya atau ayat-ayaten punya Yasin, Toha, Nun, Alif, Lam, Mim. Tadi seberapa ayat Bu? Jangan sepelekan itu Bu ya. Sah nggak sholat kalau bacanya hanya Hamim? Sah. Belum pada dia tegur buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Sangis waladolin ya. Sangis amin. Hamim. Allahu Akbar. Sah. Ya, sok kegayaan panjang nah aja ya darah kadenge gitunya yen saung tabir Al-Qur'an teh bacaan Al-Qur'an kabeh ayat dibaca dengan saukur juz amma 10 surat terakhir ya kan biasa langganan paling ti Al-Haqqut 3 tungtungnya sebab bisa dipakai tarawih. Nah di saung tabir Al-Qur'an mah kabeh ayat baca gitu ya. Insya Allah. Bapak Ibu sok milu baca ayat. Alhamdulillah di kita sudah 4 kali baca, 4 kali tamat Bu, sambil berdiri, sambil sholat. 4 kali tamat di tahun 2015. Alhamdulillah. Bisa berapa tahun berarti Pak? 10 tahun. Ya, 10 tahun kurang lebih 4 kali tamat. Kangjeng Nabi mah 23 tahun ngan sakali tamatna Bu. Nah, sekali tamat, kapan candi tuh bukan Al-Quran objek. Jadi ibu sok ngarau kusiu, lima tamat 5 kali. Ya 5 kali beri tengarti, kumaha ibunya. Yuk kita sama-sama nikmati apa yang menjadi sajian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabarkan oleh Rasulullah.
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yuk pagi hari ini kita sama-sama belajar dan mengajar mulai ayat pertama surat Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ma khalaqna samawati wal ardo wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ja'imus syata. والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Atu'ni bikitabim min qabli hadzal aw asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Wa ma adallu mimman yad'u min dunillahi alla yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum adu'aihim ghafilun. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أم يقولون فتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه وأعلم بما تفيسون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أن إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفروا ثم به وشهد شاهد من بعد إسرائيل وكفرتم
bihi wa syahida syahidum min bani Israil ala misli. وكفرتم به وشهد شاهد من بعد إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Quran. 10 ayat pagi hari ini sudah kita baca, dan di ujung ayat ke-10 kita baca berulang 3 kali. Kita baca berulang apa artinya, Bu? Yuk kita tancapkeun, lamun geus tilu kali ting nancep teu nancep kene wae mah kacida nyebutnya. Jadi lamun di pulang tuh berarti nancepkeun tadi mah meureun ngan saliwatnya tanu tilu kali mah piraku nepi ka poho deui nyebutnya, bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi lamun ayeuna bapak ibu kararese diajar teu bisa-bisa berarti urang teh tah kitu zalim. Lah sok nyalakeun guru, sok nyalakeun SPP, sok nyalakeun tempat. Lamun urang hese diajar, hese bebeunangan, gampang poho, hese ingat ya. Itu teh artinya urang teh kudu ngaku, lamun teu ngaku kacida. Makanya sebelum ngaji, sebelum berbuat sesuatu, sebelum melanjutkan perbuatan kita untuk di jalan yang benar, tekadkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jangan sampai kita termasuk yang kategori orang yang la yuhib la yahdil qauman zalimin. Jangan sampai termasuk orang yang zalim. Karena orang yang zalim tidak akan mendapat petunjuk. Ya. Mana yang dolim? Puncak kedoliman adalah ketika tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Sekalinya mengaku Allah sebagai Tuhan, ada pesaingnya. Dianggap Allah punya putra, dianggap Allah punya istri, dianggap Allah ada pesaingnya, ada dewa, ada perantara. Nggak ada, Bu, dalam agama Islam perantara. Ayah Dewa Wisnu Sudra Siwa jeung Sarariwa, karena itu
apalagi Dewa 19 ya punya Dewa Bujana gitu ya punya. Jadi artinya apa? Raditu billahi robba, hanya Allah Tuhan kita. Dan kita ridho Islam agama kita, wabil islami dina. Yang tidak beragama Islam Allah tidak ridho. Inna dina indallahil Islam. Dan Allah menegaskan di akhir diturunkannya ayat terakhir dari surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di tahun ke-23 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang setelahnya menerima wahyu, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ridho Allah dengan agama Islam. Agama lain kumaha teuing punya panganyakeun ka kuring tanyakeun we kanu nyarieuna. Nah, kemudian kita juga ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir, mual aya deui. Teu aya deui Nabi saatos Kangjeng Nabi. Jadi mual aya deui hiji. Dugi ka Kangjeng Nabi mual aya hiji acan. Lamun aya nu ngaku-ngaku Nabi, pek Bu, pasti eta teh lieur. Ya, jelema teh. Bu ya. Depresi aku mabuk si galele punya. Nah, jadi di ayat terakhir yang kita baca, ayat ke-10 menegaskan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi yuk kita hindari kezaliman, sekecil apapun hindari kezaliman. Ya, apa itu kezaliman? Keheul, kabatur, ya, jahil, sirik, pidik, aniaya, komojeung, pinjam duit, mayar kan ngahesekeun batur punya. Jangan lupa nginjem duit teu mayar teh ngahesekeun baturnya. Tutang nginjem menta lamun dieu mah nya beres bade deh. Kira-kira teu sanggup mayar mah menta we dibere syukur teh dibere meureun beungeutna lain teh can wajahna meunang rezekina. Baik, yuk kita lanjutkan. Terjemah dan tafsir dari surat Al-Ahqaf memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami yang sudah kita baca. Berharap yang kita baca tadi yang baiknya yang benarnya diterima Allah dan yang salahnya kita bermohon ampuni dan kita diberikan kesempatan dan semangat untuk terus belajar Al-Quran dan kita ingin juga mengajarkannya kepada orang lain sehingga makin hari hidup ini makin betah, makin nikmat ya insya Allah. Lain beki sangsara Bu, ya, tapi kudu beki nikmat. Orang yang belajar, orang yang punya ilmu, ketika beramal pasti akan mendapat kenikmatan. Tapi kalau orang yang beramal tanpa ilmu pasti celaka dan berilmu tidak beramal pasti liur. Nah, gitu ya. Namanya nyalahkeun batur. Ya, ayo gitu Bu. Saha kurangnya. Lanjutkan. Ayat pertama surat Al-Ahqaf. Hamim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi kata Allah dan apa yang diantara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini dan ataukah mereka berserikat dengan Allah dengan penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab sebelum Al-Quran ini atas peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa tersebut. Ya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari atau orang kafir mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, bahkan mereka mengatakan dia
Muhammad SAW telah mengada-adakan Al-Quran. Jadi dianggap nanti yang menangarang Al-Quran itu sama mereka itu ya. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan dari azab Allah. Dan dia lebih mengetahui apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan antara kamu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi ini penegasan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang kafirin Mekah waktu itu ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sangat jelas ya dari ayat-ayat yang dibaca pagi hari ini bahwa Allah sangat tidak suka kepada manusia yang tidak menyembah Allah dan menganggap Allah ada pesaingnya, Allah ada sekutunya, bahkan mereka menyepelekan apa yang diciptakan Allah, menyepelekan firman-firman Allah. Firman-firman Allah atau kata-kata Allah namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kata-kata Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkata-kata dengan Allah maka bacalah Al-Quran. Jadi kita itu baca Al-Quran itu ngobrol dengan Allah. Percaya ente? Eta nu jadi masalah di urang mah. Bute percaya mun maca Quran eta berkata dengan Allah. Aku cenah abdi maseueur hutang waqiah dibaca. Ai kan nurunkeun al-waqiahna teu percaya bahwa hutang mah kalau hayang lunas gampang, Bu. Bayar. Ya. Lain waqiah, punya. Masuk aya gitu, Bu. Udah cenah diajarkeun ku ibu nyai, ku bapak ajengan, ku bapak itu pek wae kan penting nama lamun hayang lunas hutang mah bayar. Ya. Jangan sampai ada keyakinan ngayak ya, kue baca surat itu, ya, tapi tadi bayar. Pas menang rezeki di BLT, lain pakai bayar hutang, dipakai kuliner, ya, cereg, kan begitu tuh. Ayo teh cereg Bu, saha, lain, acreg, cereg Bu. Itu cereg mah mau ngaji Bu, ya. Jadi 10 ayat yang kita baca hari ini diakhiri dengan penegasan dari Allah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Nah, orang yang zalim itu adalah yang tidak bersyukur, yang tidak bersabar, yang tidak ikhlas, yang tidak pernah tobat, dan yang memutus silaturahim. Inti nama itu. Tapi kedoliman berasal dari dalam diri karena sombong, karena takabur, karena ria, karena dengki, karena iri, karena naon deh Bu. Bahkan penyakit Bapak Ibu teh sok sebutan hiji-hiji, nya iri, dengki, jahil, aniaya, suudo, nanti goreng sangka kabatur, ya gitu. Terus termasuk di dalamnya bayar hutang ditelat-telat. Din tarsok teh teh jelema zalim Bu nu hese mayar hutang teh ulah lupa Bu. Jadi bisi aya di antara Bapak Ibu nu tara mayar hutang eta teh jelema zalim. Ya, dalam anu teh zalim mah pasti minimal apel ya. Kapan dede teh padede punten abdi teh can bisa mayar. Cek padede teh. Atuh arek mayar moal bener deh insyaallah ejing pamintos ngabar BLT gitu nya. Guys keluar BRT, kalau malah dipakai beli Supro 2 karung. Ya. Terus bro. Ya. Baik, yuk kita berbahagia hari ini. Kita tertawakan diri sendiri ya bahwa dengan surat Al-Ahqaf kita itu beda geningannya punya.
Kebedaan itulah yang disebut kedoliman. Beda dengan yang difirmankan Allah adalah dolim. Nah, supaya itu dolim gancang disarua, diakurkan, lempengkan. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah ciri bahwa bukti kita ini ingin mendapat hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, syiratal mustaqim itu apa? Ilma dan rezeki, kan gitu Bu ya. Kan Robbi jidni ilma warzuqni fahma gitu Bu ya. Ilmu dan pemahaman. Jelema nu boga ilmu jeung